untuk hadirat-Mu yang begitu luar biasa, yang boleh kami nikmati, kami rasakan bersama-sama ketika kami memuji, meninggikan Engkau, menyembah Engkau bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami berkati setiap anak-anak Allah yang telah tergabung malam hari ini, baik yang ada di dalam Facebook maupun yang ada di dalam Zoom meeting. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam hadirat Allah yang sama, dan ketika kami memuji menyembah Engkau, malam hari ini Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi kami semuanya. Sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, semua beban-beban berat kami dilepaskan, sehingga kami boleh mendapatkan kelegaan yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk campur tangan-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk kami semuanya malam hari ini. Kami bersyukur, berkati setiap anak-anak Allah, mereka yang masih belum hadir, bergabung bersama dengan kami, apapun keadaan mereka, kondisi mereka. Mari Bapak Surgawi, Malaikat Surgawi bawa mereka, supaya mereka juga boleh ada bersama-sama dengan kami, untuk ada di dalam acara online discipleship pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Oke Bapak Saudara, puji Tuhan. Malam hari ini luar biasa bagi kita semuanya ya, bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus tetap katakan God is good all the time ya. Tuhan itu baik dalam segala hal, dalam setiap waktu di dalam kehidupan kita, karena Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil untuk menjadi dalam rencananya. Oke, malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita masih membahas tentang hakikat roh. Ini bagian yang ketiga ya, tentang hakikat roh. Ya, mungkin malam hari ini kalau bisa diselesaikan, terselesaikan. Kalau tidak, harus 4 part. Ya, kenapa? Bicara tentang roh itu luas sekali, dan kami harus memberikan contoh-contohnya supaya Bapak Ibu Saudara tahu ya, bahwa roh itu sebenarnya real, roh itu sebenarnya nyata, walaupun tidak bisa dilihat dengan kasat mata kita, tapi kehadirannya, manifestasinya bisa terjadi di antara kita juga, amin. Nah, malam hari ini kita membahas tentang macam-macam roh jahat. Nah, saudara, dalam hakikat roh ya, kemarin awalnya segala sesuatu itu Allah Bapa yang adalah roh itu ya. Lalu Allah Bapa melahirkan Tuhan Yesus menciptakan semua makhluk baik yang ada di alam materi maupun yang ada di alam roh. Nah, ada roh-roh yang baik yang keluar dari Allah. Nah, itulah fasilitas yang boleh kita nikmati ketika roh itu diberikan kepada kita, itu membuat kita lebih mudah untuk melakukan sesuatu, apalagi mengatasi setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Dengan roh-roh yang diberikan oleh Allah yang baik itu, membuat kita jauh lebih cepat dan tidak ada yang mustahil ya, bersama dengan Allah. Nah, malam hari ini kita membahas tentang roh-roh jahat ya. Mungkin muncul pertanyaan ya, apakah Allah itu membuat roh yang jahat ya, atau mengirimkan roh yang jahat kepada kita? Nah, pertanyaan ini kadang-kadang sedikit mengganggu juga dalam pikiran kita ya. Apakah Allah itu seperti itu dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat dulu ayatnya dalam Imamat 19 ayat 31. Ya, ada enggak roh jahat itu dan bagaimana roh itu bisa masuk ke dalam kehidupan kita atau ada di sekitar kita semuanya. Nah, Imamat 19 ayat yang ke-31 dikatakan begini, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Ya, janganlah kamu mencari mereka, perhatikan ya, janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ini waktu membentuk satu bangsa, namanya bangsa Israel itu, sebenarnya keinginan Allah ada 3 hal ya. Mau menjadikan bangsa itu milik kepunyaannya sendiri atau menjadi bangsa kesayangannya. Lalu yang kedua menjadi bangsa yang kudus. Lalu penduduknya ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan atau imam ya. Nah, kata kudus itu makanya dia berpesan, jangan kamu berpaling
kepada arwah atau roh-roh peramal. Nah, Bapak Saudara, banyak orang ya cenderung ya sekarang kalau mengalami kesulitan, masalah karena tidak bisa diselesaikan dengan logikanya, lalu cari paranormal atau orang-orang pintar. Nah, untuk apa? Membantu supaya mereka bisa cepat terselesaikan persoalan yang dialami di dalam kehidupannya juga ya. Atau enggak kalau dia sudah menjadi orang Kristen dan dia enggak suka paranormal, juga cari pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang ngerti tentang alam roh. nah, kecenderungan orang untuk cari orang-orang yang mengerti tentang roh itu sekarang mulai kelihatan ya dengan kebutuhan-kebutuhan yang semakin mendesak dan besar di dalam kehidupannya ini. Makanya Tuhan katakan jangan kamu berpaling kepada arwah. Apa itu arwah? Arwah itu roh orang mati. Ya. Perhatikan Alkitab ini ya jangan diinterpretasi menurut pikiran kita. Kalau Alkitab bilang arwah ya kita percaya saja. Jangan berpaling kepada arwah. Jadi ya minta petunjuk, minta tolong kepada arwah, roh-roh orang mati, entah itu engkongmu, entah itu makcomu ya, atau ommu yang sudah mati, walaupun dulu hidupnya sangat begitu baik dan kaya, dan Anda anggap mungkin masih bisa menolong Anda juga, nah tidak boleh. Ya, jangan berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Ya, lah banyak orang kadang-kadang datang kepada orang pintar untuk diramal nasibnya atau masa depannya dengan menyerahkan tangannya atau apa saja membuka hatinya dan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh para peramal itu Anda penuhi semuanya, lalu Anda bisa diramal, dilihat masa depan Anda seperti apa. Nah, jika Anda mencari mereka dengan demikian, maka Anda akan menjadi najis. Apa najis? Najis itu unclean, ya. Artinya Anda ketempelan. Anda ini sebenarnya awalnya kudus. Karena apa? Anda berasal dari Allah yang kudus juga. Tapi karena Anda mencemplungkan diri Anda kepada kegiatan-kegiatan yang serupa seperti ini, hidupmu bisa menjadi najis nantinya. Nah, sebelum kita lanjut saudara ya, saya mau jelaskan sedikit bagaimana roh-roh itu bisa bermanifestasi dan masuk ke dalam kehidupan kita. Pintunya dari mana? Nah, muncul beberapa pertanyaan dalam kami konseling beberapa orang, ya mereka tanya, Pak, ya roh itu bagaimana bisa masuk ke dalam diri seseorang? Padahal orang itu juga mungkin sudah melayani Tuhan, ya dia juga hamba Tuhan, dia juga rajin berdoa. Tapi kenapa masih ada roh-roh yang masuk ke dalam dirinya juga? Nah, bagaimana cara masuknya roh jahat ke dalam kehidupan kita atau ada di sekitar kita? Nah, saya coba begini saudara ya, mulai dari sini ya. Yakobus 1 ayat 16 sampai 17. Dikatakan begini, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat, jangan salah mikir, jangan salah mengerti tentang adanya roh-roh yang bergejolak bereaksi di dalam diri manusia. Ini salahnya siapa? Ya. Apakah memang Tuhan memberikan roh jahat itu kepada manusia atau ya roh-roh yang lain atau makhluk-makhluk lain yang memasukkan roh jahat itu kepada manusia? Ya, perhatikan di sini Yakobus orang berhikmat ini berkata, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya, saudara ya, apa yang dikerjakan oleh Allah itu adalah pemberian yang baik. Ya, di sini enggak ada unsur jahat. Dan setiap anugerahnya adalah sempurna. Datangnya dari atas, ya, Bapa segala terang, dan tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kita bisa simpulkan, sebenarnya ide gagasan daripada Bapa itu,
nggak pernah dia merancangkan yang jahat di dalam kehidupan kita. Dia nggak pernah memberikan roh jahat di dalam hidup kita. Dia nggak pernah menciptakan roh jahat di alam semesta ini. Tapi kenapa kalau Allah tidak menciptakan roh jahat, muncul namanya roh jahat? Bagaimana roh jahat itu terjadi? Nah, saudara, kita tahu ada satu makhluk namanya Lucifer. Ya, dia berontak dari surga lalu dilempar ke bumi. Dia marah, dia dendam, setiap hari hati dan pikirannya, perasaan dan pikirannya hanya memikirkan balas dendam dengan Allah. Jengkel, kesel, marah, benci. Nah, itu sudah menjadi sesuatu yang ada di dalam Lucifer itu. Ya, ketika manusia sudah mulai jatuh dalam dosa, manusia itu mulai dididik, bukan dididik oleh Allah. Tanpa sadar, manusia ini dengan pelan dan pasti dididik oleh si iblis. Ya, gara-gara dia mulai ngikuti perintahnya si iblis untuk memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat tersebut. Nah, sekarang lihat ya, dalam Kejadian 3 ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Awalnya, saudara, nggak ada istilah jahat. Yang ada adalah baik. Kalau toh sekarang manusia ini sudah mulai mengerti tentang hal yang baik, baik pun ukurannya bukan ukuran standarnya Allah, bukan. Baik menurut ukuran manusia. Semua yang baik menurut ukuran manusia, nanti kalau di-compare dengan kebaikan Allah, biasanya tidak sebanding. Karena apa? Kebaikan yang dimaksud oleh Allah, yaitu melakukan kehendaknya itu, adalah sesuatu yang sempurna. Amin. Nah, Bapak Saudara, disinilah mulai manusia ini tahu tentang hal yang jahat. Kata jahat mulai muncul di sini. Ya. Nah, Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah sesungguhnya, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya, jadi ketika manusia ini sudah terkontaminasi, sudah ada benih kejahatan di dalam dirinya, dia tidak diizinkan untuk makan buah pohon kehidupan. Kenapa? Kalau dia dalam kondisi jahat lalu makan buah pohon kehidupan ini, dia akan hidup selama-lamanya dalam kondisi jahat. Ya, nah inilah cara Allah kadang-kadang menolong dalam kehidupan umatnya ya. Allah kadang-kadang nggak segera menolong kita, karena apa? Kadang-kadang dia tunggu, yaitu sebuah pertobatan, kesadaran dari dalam kehidupan kita. Nanti kalau sudah sadar dan bertobat, dia baru tolong Anda. Karena dia nggak mau Anda hidup dalam anugerahnya, dalam keadaan Anda masih berdosa. Amin. Nah, nanti Anda akan tidak pernah bertobat ada di situ. Karena apa? Merasa berdosa pun dalam anugerah Allah tidak apa-apa seperti itu ya. Nah, sekarang perhatikan lagi ya ayat berikutnya ya. Nah, oke, sebelum kita mengenal beberapa roh jahat ya, Kejadian 6 ayat 5. Akibat daripada ada benih jahat tadi, perhatikan ya, ayat Kejadian 6 ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hati ya yang diwarnai atau motivasinya jahat ini akan menjadi landasan bagi si jahat atau roh-roh jahat untuk bersarang di dalam diri Anda. Amin. Dosa yang bertumpuk-tumpuk dalam diri manusia ini membuat menjadi kecenderungan. Ya, Anda tahu artinya kecenderungan.
ya. Jadi seperti udah habitatnya gitu, tabiat seperti gitu ya. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semesta. Nah, sekarang sambil contoh Raja Saul ya. Ini Raja Saul dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Perhatikan ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, ayat berikutnya tentang Saul ini, ayat 15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Nah, Bapak Saudara, muncul beberapa argumen pertanyaan. Dan ini pernah ditanyakan juga ketika saya mengadakan seminar hamba-hamba Tuhan, ya. Mereka tanya ya, Pak, ya, sebenarnya yang mengganggu Saul ya, itu roh dari Allah atau roh jahat yang dari Allah atau dari iblis, Pak? Ya. Lah, perhatikan Saudara, ya. Ketika roh Allah itu undur daripada Saul, maka masuklah roh jahat ke dalam Saul, ya. Nah, ini yang sering dipakai ya oleh anak-anak Allah atau orang-orang Kristen. Oh, kalau sudah ada roh Allah di dalam dirinya, roh yang ada padaku lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini, Anda nggak bisa kemasukan roh jahat, bukan? Selalu orang bilangnya begitu. Tapi kenyataannya enggak juga ya. Semua banyak orang yang sudah lahir baru, ada roh yang lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini, tapi masih kemasukan roh jahat juga. Kenapa bisa seperti itu? Nah, memang ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, kalau perjanjian lama, roh Allah itu sifatnya temporer, ya. Jadi hanya dipinjamkan ketika seseorang itu dipilih atau diangkat oleh Tuhan untuk menjadi seorang leaders. Ya, mungkin seorang imam atau seorang nabi atau seorang raja, nanti ada pengurapan khusus yang diturunkan kepada orang tersebut dan orang tersebut sekarang dihinggapi roh di dalamnya, ya. Nah, tapi rohnya enggak permanen. Selama orang itu taat, rohnya akan tinggal di tempat itu atau di dalam tubuh orang itu. Tapi kalau dia sudah tidak taat, Allah atau roh Allah itu akan dicabut keluar dari orang tersebut. Tadi dikatakan, ketika roh Tuhan itu keluar dari Saul, maka roh jahat masuk ke dalam diri Saul. Nah, orang perjanjian baru, ya, ketika Anda menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa, Tuhan Yesus dimeteraikan di dalam kehidupan Anda. Artinya apa? Dia enggak keluar masuk lagi. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda sekarang bersifat permanen, bukan? Dia enggak keluar masuk. Nah, kalau dia enggak keluar, roh yang begitu besar dan perkasa itu, kenapa roh jahat bisa masuk ke dalam diri Anda? Nah, bedanya begini saudara ya. Kalau orang yang sudah lahir baru ada roh yang besar di dalam dirinya, tapi dia buka celah. Mungkin dia marah, mungkin dia kecewa, mungkin dia sakit hati, mungkin dia pahit hati, ya. Nah, lalu Roh Kudus yang ada di dalam Anda itu mengingatkan Anda, lalu Anda tidak mendengarkan, mendukakan Roh Kudus Allah, maka roh yang besar di dalam diri Anda ini tak mampu berbuat apa-apa termasuk memprotek hidup Anda. Ya, sehingga dalam kondisi seperti itu, itulah yang disebut buka celah. Sehingga roh jahat bisa intervensi ke dalam kehidupan kita. Amin. Nah, itulah ya mekanisme daripada bagaimana roh jahat itu sering masuk ke dalam diri orang hidup. Jadi kalau ada orang-orang kemasukan roh jahat, Anda cari akar persoalannya dulu. Dari mana roh itu muncul? Awalnya pintunya apa? Ya enggak? Nah, kalau pintunya enggak Anda tutup, Anda tengkeng keluar, nah roh itu keluar juga.
Tapi karena pintunya nggak ditutup, dia masuk lagi. Nah, firman Tuhan katakan, kalau roh itu diusir keluar dari rumah itu, ya, dan rumah itu tetap dibiarkan kosong dan pintunya tetap dibuka, nanti iblis yang sama ini akan membawa 7 temannya yang lebih jahat lagi untuk masuk ke dalam diri orang tersebut sehingga keadaannya semakin buruk. Amin. Nah, jadi kadang-kadang ada beberapa orang menangani atau melayani pelepasan tapi tidak tuntas. Ya, tidak tuntas. Mereka hanya bisa tengkang-tengking tapi tak tahu mekanismenya. Ya, masalah buka pintu, tutup pintu. Hal seperti ini harus diketahui oleh para pelayan-pelayan pelepasan. Kalau tidak, nanti kasihan orang-orang yang dilayani. Bukan tambah baik keadaannya, ya, tambah buruk. Masalahnya bukan tambah ringan, masalahnya tambah berat biasanya. Kenapa? Karena roh yang sama itu kembali dengan teman-temannya. Merusak lebih hebat lagi. Ya, nah, Bapak Saudara, sekarang waspada. Jangan sampai buka celah. Lah, muncul pertanyaan tadi. Ya, roh itu dari Allah atau dari kuasa yang lain? Ada satu contoh lagi, Saudara, ya. Saya kutip di sini supaya Bapak Saudara tahu. Nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Saudara juga bisa menjawab kepada orang-orang yang bertanya, ya. Ini tentang Daud, ya. Daud ada di 1 Tawarikh, ya. Ayat 21, pasal 21, ayat 1. Perhatikan ya. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya. Nah, sekarang compare, bandingkan dengan 2 Samuel pasal 24 ayat 1. Jadi 1 Tawarikh 21 ya dan 2 Samuel 24 itu ceritanya sama. Ya. Ceritanya sama. Nah, 1 Tawarikh 21 katakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia di sini siapa? Si iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya, 2 Samuel 24 ayat yang 1 katakan, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Perhatikan, ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, kenapa 2 ayat ini saya munculkan, saudara? Sekarang perhatikan, ya, dalam 2 Samuel 24 ayat 1, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. I-nya kecil atau besar? I-nya besar. Ya. Kalau dalam 2 Tawarikh tadi, pasal 21 ayat 1, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud. I-nya besar atau kecil? I-nya kecil. Ya. Jadi di sini merajuk ya kepada si iblis. Ya, tapi dalam 2 Samuel tadi seolah-olah Anda perhatikan, ketika bangkit murka Tuhan terhadap orang Israel, Allah menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Sebenarnya, atau enggak ya, yang menyuruh Daud untuk menghitung bangsa Israel itu, atau laskar bangsa Israel itu siapa? Iblis atau Tuhan? Sehingga akhirnya Daud itu kena tulah kan, sebab keni saudara ya, menghitung bangsa Israel itu enggak boleh. Kenapa? Ketika Allah memimpin bangsa Israel, ya, itu orang enggak usah tahu tentang berapa kekuatan Anda, beberapa tentara Anda, pokoknya semuanya akan dicukupi oleh Allah. Allah sendiri yang akan bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel ini. Ya, mereka enggak boleh mau tahu seperti itu. Ya, nah, ketika Daud ini, ya, Daud ini sudah mulai menjadi raja dan dia sering berperang gitu. Satu hari, itu enggak itu, Daud itu mungkin mikir, dia sudah lama pengen tahu
sebenarnya kekuatan perangnya dia itu seberapa. Dia punya tentara seberapa. Dia punya penduduk berapa. Ya, oleh sebab itu dia berkata kepada Yoab, hitung itu laskar. Ya, dari mana idenya itu? Nah, kenapa tadi dikatakan iblis membujuk Daud, ya, dan Allah sendiri juga. Yang dari Allah atau dari iblis? Nah, tadi kita bicara ya ketika manusia itu jahat. Manusia itu sekarang punya kecenderungan. Daud itu punya kecenderungan, ya, sebagai seorang pemimpin, dia pengen tahu kekuatannya seberapa dan itu sebenarnya nggak diizinkan oleh Tuhan. Tapi itu menjadi suatu keinginan, kecenderungan setiap hari. Nah, Allah itu kasihan melihat kondisinya si Daud ini. Dia pengen, tapi dia nggak berani ngitung. Kenapa? Karena kalau dia ngitung, dia tahu dia salah, dihukum Tuhan. Ya, tapi dia pengen, ya, ngerti maksud saya ya? Dia pengen, tapi nggak berani karena ada larangannya. Nanti dihukum oleh Tuhan. Tapi dia terus pengen tahu, pengen tahu. Dan Allah yang melihat hati itu, dia tahu apa yang diinginkan oleh si Daud itu. Yaitu pengen melakukan sesuatu yang melanggar perintahnya Allah atau larangannya Allah. Ya, nah dia tahu itu nggak boleh, tapi dia terus pengen. Ya, itu ibaratnya seperti ini, saudara ya. Kalau Anda punya anak, ya, dulu waktu saya masih kecil gitu ya, saya pernah bisulan, saudara ya. Tahu bisul ya? Semua pasti tahu ya. Itu bahasa Koreanya udun. Itu bisulan tuh ya, bisulan di pantat gitu tuh. Aduh, itu duduk sakit sekali gitu ya. Aduh, selalu merengek, aduh mah gitu ya. Nah, ibu itu kasihan ya. Mama kita tuh kasihan lihat seperti ini. Apalagi kalau sudah apa namanya itu merah itu ya. Wow, itu sampai nyerinya luar biasa. Kenapa? Itu urat-uratnya udah ketarik semuanya bukan? Itu bisa panas dingin seperti itu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tua melihat anaknya yang sedang mengalami sakit itu bisul seperti itu. Apa? Sini nak, tengkurap nak, ya gitu ya. Dia buka celananya, dia ambil jarum. Ya tahu nggak? Itu ditusuk pakai jarum itu ya, cas gitu ya. Ya, lalu dikeluarkan itu nanahnya itu semuanya wah sakit segala macam ya. Tapi sakitnya cuma saat itu, seketika itu kan. Tapi setelah itu dia nggak meradang seperti itu lagi. Kenapa? Sudah selesai di situ. Nah, Allah itu juga berpikir seperti itu. Kasihan, Daud itu seperti anak yang bisulan dulu. Dan Allah sebagai orang tua ini melihat kondisi Daud. Nih ya, kalau kamu tetap seperti ini, ya sekarang nih, hitung itu bangsa. Jadi Allah memang suruh dia, karena memang apa? Dasarnya dari dalam hatinya Daud itu memang pengen hitung. Betul enggak? Jadi Allah menyuruh itu mendorong keinginannya Daud yang sudah tidak bisa ditarik atau dinasihati lagi. Amin. Ya. Nah, disitulah akhirnya Daud kena hukuman, kena kutuk. Nah, roh yang memberontak atau melawan perintahnya itu memang Allah mengizinkannya. Tapi sebenarnya yang intervensi, yang melakukannya bukan Allah di dalam Daud ataupun Saul. Tapi yang melakukannya adalah roh jahat. Ya, nah itu istilah kita adalah Black Angel Service ya. Kadang-kadang Allah memakai malaikat kegelapan atau malaikat jahat untuk, betul enggak ya? Kepentingan, kebaikan orang itu ya. Jadi itu atas izin Tuhan ya. Daud itu orang mengasihi Tuhan kok. Ya, tapi diizinkan untuk menghitung itu semuanya. Nah, Bapak Saudara, ya, itu pintu-pintu ya bagaimana roh-roh itu bisa masuk ke dalam orang-orang hidup. Nah, kira-kira
roh-roh apa saja yang sering bergentayangan atau menguasai, mengganggu orang-orang yang hidup ini dalam diri kita, ya. Nah, sekarang lihat. Bilangan pasal 5 ayat 30, ya. Atau kalau roh cemburu menguasai seseorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukuman ini kepada perempuan itu, ya. Jadi ada namanya roh cemburu. Ya. Nah, Saudara, cemburu itu ada dua. Paulus juga pernah cemburu sih ya. Cemburu ilahi, ya. Tapi cemburu yang berasal dari roh jahat ini, Saudara, dia selalu mendatangkan sebuah penghukuman, ya. Tapi cemburu yang dari Allah itu selalu menyelamatkan. Amin. Semua yang produknya Allah itu tujuannya adalah sebuah keselamatan. Tapi apa yang ditaruh atau di apa diberikan oleh si jahat itu, roh-roh jahat dalam kehidupan kita selalu membawa dampak yang buruk atau penghukuman bahkan kematian, ya. Nah, Saudara, ada roh cemburu. Lah orang dunia kadang-kadang bilang hati-hati ya, cemburu buta. Cemburu buta itu apa sih? Cemburu yang tanpa alasan, atau enggak ya? Nah, kadang-kadang betul, dia hanya panas hatinya, ya. Dia dengar sesuatu, tapi tidak cross check dulu, ya. Pokoknya, ya gitu, udah panas, ya seperti itu. Nah, itu enggak membawa dampak yang baik nanti kalau dia sudah melakukan sesuatu, ya, lalu sudah menghukum orang itu, lalu setelah dia tahu kebenarannya, ternyata tidak seperti itu, dia nyeselnya luar biasa. Tapi di ayat tadi dikatakan, ya, bahwa ya kalau ada orang, ya, kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan dan imam harus melaksanakan seluruh hukuman ini kepada perempuan itu, ya. Nah, ini harus dicek dulu kebenarannya, ya. Jadi kalau mereka mendapati istrinya ada dia selingkuh atau sebagaimana, lah dia ya boleh mengadukannya kepada imam pada saat itu, ya. Nah, lihat sekarang Hakim-Hakim pasal 9, sorry. Hakim-Hakim pasal 9 ayat 22 dan 23, ya. Setelah 3 tahun lamanya, Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat, ya, di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek, ya. Ayat 23 katakan, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek. Nah, siapa itu Abimelek, Saudara, ya? Anda tahu ya ceritanya begini, ya. Dulu Zerubabel, ya Zerubabel ya, namanya Gideon, ya. Anda bukan Gideon saya. Ya, Gideon yang ada di Hakim-Hakim pasal 6 itu, ya. Gideon itu punya istri banyak sehingga anaknya 100. Anaknya banyak banget ya. Lah 100 ya. Wah, itu luar biasa ya. Wah, terus satu hari ya Gideon ini diangkat oleh Tuhan kan menjadi hakim, ya, menjadi hakim. Nah, tapi Gideon itu melakukan kesalahan. Dia membuat sebuah baju namanya baju efod, baju kebesaran. Dan baju itulah yang menjadi jerat bagi orang Israel sehingga orang Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala, yaitu menyembah baju efodnya Gideon itu loh, ya. Nah, ceritanya itu. Nah, lalu Tuhan kita tahu ya, setiap ada barang tumpas akan ada penumpasan. Ini kadang-kadang saya pakai contoh untuk menjelaskan tentang barang tumpas. Ya, hadirnya barang tumpas akan terjadi ya insiden yaitu penumpasan. Pasti ada yang tertumpas. Apa yang terjadi, Saudara? Ya. Nah, ketika Gideon mati, ya, itu anak-anaknya Gideon itu dibantai, ya.
dibantai, 100 anak itu dibantai oleh namanya Abimelek ini. Abimelek ini anak gundik. Ya. Lah, dia bantai anak-anak istrinya Gideon, ya, anak-anak yang sah, ahli warisnya. Kenapa dia berpikir, ini kalau enggak saya matiin semuanya anak-anak Gideon, nanti warisan jatuh kepada mereka semua. Salah satu daripada anaknya Gideon itu dibunuh semuanya, ya, mati. Lalu Abimelek menjadi raja. Dia pikir aman, Saudara, ya. Karena apa? Semua ya yang harus punya hak sebenarnya menuntut haknya nggak ada lagi. Sehingga dia memerintah menjadi raja di Israel saat itu. Ya. Tapi apa yang terjadi, Saudara? Allah itu ya, kalau Ahok itu kan bilang Gusti itu mboten sare. Allah itu tidak tidur, ya dong. Allah itu melihat, Allah itu adil. Segala sesuatu pasti diperhitungkan oleh Tuhan, ya. Nah, walaupun manusia ya sudah bisa ya dengan teorinya, dengan caranya melenyapkan semuanya, ya, bekas-bekasnya ini. Tapi ya Tuhan tidak, ya, dia tetap ingat, ya, dia tetap tahu bahwa kejahatan nggak boleh dibiarkan. Ya, itu dipandang jahat oleh Allah, membunuh 100 orang itu. Walaupun sekarang dia jadi raja, apa yang terjadi, Saudara? Ya, lalu kita perhatikan di sini. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Ya. Jadi kayak orang terhipnotis gitu loh awalnya. Ketika Abimelek itu menjadi raja. Wah, itu ya. Mereka udah nggak memusingkan lagi tentang insiden yang kemarin tersebut. Tapi Tuhan membangkitkan semangat yang jahat. Sehingga dari setia berubah tidak setia. Semangat yang jahat, ya, semangat yang jahat ini ya untuk apa? Membalaskan dendam itu, ya. Nah, tidak setia, akhirnya mereka kudeta, ya. Abimelek bunuh, lalu dicari dari keturunan Gideon itu masih ada atau tidak, entah itu cucunya atau siapa, ya. Lalu diangkatlah menjadi raja untuk menggantikan si Abimelek tersebut, ya. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu, Saudara. Jadi ini ada di pengetahuan Allah, ya. Roh jahat itu bisa masuk ke dalam diri seseorang. Karena apa? Ada kepentingannya Allah juga di situ, ya. Nah, sekarang berikutnya 2 Tawarikh pasal 18. 2 Tawarikh pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuk dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ya, jadi ada seorang raja, ya, dia nggak mau mendengarkan suara nabi yang benar, ya. Jadi selalu supaya dia bisa meloloskan keinginan ambisinya, dia pelihara nabi-nabi yang nurut sama dia, ya. Istilahnya ABS, asal Bapak senang, gitu ya. Orang-orang seperti itu lah diangkat untuk menjadi nabi oleh dia. Nah, Bapak Saudara, ya, satu hari, ya, Tuhan ini pengen, ya, memberi pelajaran kepada raja itu, ya. Jadi nabi-nabi yang memang sebenarnya nabinya dia itu, ya, ditanya, bolehkah kami berperang? Ya, nanti kalau apa, nabi itu bilang jangan, gitu ya. Nah, padahal sebenarnya boleh. Pokoknya kebalikannya itu. Nanti kalau nabi yang benar sebenarnya dia ngomong yang tepat seperti itu. Nah, hari itu, ya, karena memang Allah ingin memberi pelajaran, ya, kepada si raja ini, ya, dia memasukkan roh dusta kepada si nabi-nabi itu, ya. Ketika raja tanya, bolehkah saya berperang, ya loh?
Silakan berperang. Ya lah. Nah, apa yang terjadi? Ketika raja itu berperang, dia terbunuh mati di medan peperangan di situ. Ya, kalau diomongin, ya toh, dinasehati oleh nabi yang benar, dia nggak suka, dia nggak mau, ya toh. Tak maunya dengerin, ya toh, orang-orang yang memang ya sukanya nurut kemauan dia. Tapi hari itu dia nggak nyangka kalau apa Tuhan intervensi, ya dimasukkan roh dusta ke dalam diri nabi-nabinya itu, sehingga nabi-nabi yang biasanya selalu menyelamatkan dia, hari itu malah mencelakakan dia juga. Ya, nah ada namanya roh dusta, ya dusta itu juga roh jahat, ya Bapak Saudara. Sekarang perhatikan lagi, roh apa lagi? Yesaya 19 ayat 14, ya. Yesaya 19 ayat 14. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Nah, ada namanya roh kekacauan, saudara ya. Nah, ini Anda perhatikan ya, banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang dimana Allah mengacaukan orang-orang yang sedang memiliki niat jahat dengan dia. Contoh, ketika ya zaman Babel itu mereka mendirikan menara Babel, bukan ya? Lah, mendirikan menara Babel, mereka bersatu hati, katakan ya, bersatu hati untuk membuat sebuah menara yang tingginya sampai ke langit, katanya, ya. Wah, mereka bekerja sama, mereka bergotong royong, dan Allah sendiri mengakui tentang kesatuan, ya, kekompakan mereka itu. Sehingga Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus mengadakan rapat singkat. Marilah kita turun ke bumi, kita mengacaukan mereka. Gitu enggak? Karena apa? Mereka itu bersatu. Apa saja yang mereka lakukan pasti akan berhasil. Niatnya baik atau jahat? Niatnya jahat. Ya. Nah, untuk menghentikan niat jahat daripada orang-orang itu, Allah akhirnya ya dia terpaksa menurunkan roh kekacauan di antara mereka. Apa yang terjadi, saudara? Ya, yang tadinya mereka itu sepakat, mereka ngerti satu dengan yang lainnya. Tapi ketika roh kekacauan itu turun atas mereka, mereka sekarang tercerai-berai. Omongan mereka nggak nyambung satu dengan yang lainnya. Ya, nah mungkin ada yang bilang, tolong ambilin cetok. Nah, kalau mau ambil semen gitu, dia ambilin apa? Piring. Oh pokoknya nggak nyambung lah semuanya gitu ya. Sampai akhirnya minta cetok kasih piring, bagaimana sih ini? Bilang gitu, bilang. Lah minta apa gitu. Pokoknya selalu keliru semuanya. Akhirnya mereka marah satu dengan yang lainnya. Kamu itu maunya apa? Bilang gitu. Ya udah kalau memang udah nggak senang dengan saya, kami gini, kita pisah saja. Yuk kita bagi ya. Kalau kamu ke timur, saya ke barat. Kalau kamu ke barat, saya ke selatan. Ya ada yang pokoknya semuanya berpencar ke berbagai macam arah mata angin tersebut itu ya. Wah, mereka ada yang pergi ke timur terus ya. Karena mereka melihat matahari terus gitu, makanya matanya sipit gitu ya. Nah, jadilah orang Tibet. Matanya sipit di sana lah. Mereka yang terus masuk ke daerah selatan, terus jadilah orang Ethiopia. Nah, nah, mereka yang masuk ke kutub sana, pokoknya mereka berpencar satu dengan yang lainnya. Kenapa mereka yang awalnya bersatu, tapi niatnya jahat, lalu dia bisa tercerai-berai seperti itu? Karena Tuhan menurunkan roh kekacauan di antara mereka. Ya, menurunkan roh kekacauan di antara mereka. Dulu masa-masa karismatik ya, kita sekarang sudah dilarang oleh Tuhan ya. Untuk apa?
lempar-lempar roh kekacauan kepada kelompok-kelompok tertentu, ya. Dulu pernah kami lakukan juga, ya. Kalau ada satu kelompok yang solid dan mereka kayaknya itu menentang kita, begitu ya, kita bales. Wah, ya, kita berdoa, ya. Aku kirim roh kekacauan di antara mereka. Apa yang terjadi, saudara? Mereka berantem satu dengan yang lainnya. Nah, berhasil kan, gitu ya. Tapi Roh Kudus menegur, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh ya. Scrap itu ya, itu doa sihir untuk kepuasan dirimu. Ya, melihat mekanisme seperti ini ada kecenderungan seperti itu. Kenapa saya katakan malam hari ini? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara nanti selesai pelajaran ini lalu melempar roh kekacauan kepada sesama. Amin. Nah, kalau nggak diingatin bahaya. Ya, ini mekanismenya bisa terjadi. Ya, kalau Anda lakukan, tuh enggak ya, nanti Anda akan ada konsekuensinya juga, walaupun Anda berhasil melakukannya. Itu yang kami alami juga. Nah, sekarang Tuhan ya mengajar kepada kita untuk memiliki roh yang lemah lembut di dalam kehidupan kita, supaya kita gampang untuk dididik dan belajar kepada Dia. Ya, kalau lempar-lempar mau menangnya sendiri dan sebagainya itu kekerasan hati namanya. Dan Anda nggak bakal bisa dididik untuk diubah menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, nah kami hanya bicara tentang fakta. Ada namanya roh kekacauan yang bisa mengacaukan ya kelompok-kelompok. Kalau itu memang diinginkan oleh Tuhan, itu lain hal. Tapi kalau itu hanya keinginanmu supaya kamu merasa damai, merasa aman, merasa nyaman menurut pikiranmu sendiri, ya jangan dilakukan ya. Nah, Saudara sekarang perhatikan. Ya, roh apa lagi yang jahat itu? Yesaya ya, pasal 61 ayat 2 sampai 3. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembelasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan. Ya, jadi orang yang patah semangat, semangat yang pudar, ya itu termasuk roh jahat juga. Ya, roh yang baiknya roh apa? Roh yang membangun di dalam kasih. Firman Tuhan katakan, ya, aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, betul nggak? Tapi roh kasih, ya, dan yang membangun, betul nggak? Bukan roh yang takut, semangat yang pudar, bukan. Ya, Tuhan justru roh Allah itu memulihkan setiap semangat yang pudar. Nah, ada beberapa orang yang mengalami apa ya, semangatnya itu ngelokro atau mengalami kepudar seperti gitu loh. Ya, kenapa? Nah, macam-macam sih ya. Manusia itu kalau didukung, gitu enggak ya, dipuji, disemangati, di-encourage gitu ya, itu semangatnya menyala, gitu enggak ya. Tapi sekali saja gitu ya, nanti dia dihina, seperti itu ya, diremehkan begitu, dia ambles. Seperti itu ya. Nanti kalau dipuji, dipuja gitu, wah kayak di atas angin gitu ya. Wah semua luar biasa gitu ya. Tapi nanti kalau udah mulai di apa namanya? Ya tadi dikatakan mulai di dihina sedikit aja gitu ya. Itu nanti kempes gitu ya, kempes seperti itu. Nah, yang orang-orang kempes seperti semangat yang pudar ini gampang dimakan oleh setan nantinya ya. Gampang dikerjain oleh si setan juga. Ya, makanya hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah itu keringkan tulang. Nah, saudara, orang-orang yang semangatnya menyala, ya, rohnya hidup di dalam dirinya. Tapi kalau orang itu semangatnya sudah mulai pudar, sebentar lagi dia stres. Ya, kalau udah stres lama-lama mati. Ya, ditelan penyakit ini, penyakit itu, hartanya dikuras di rumah sakit, habis-habisan semuanya, ya sudah, ya doanya cuma satu, ambil aku Tuhan, ambil aku Tuhan. Seperti itu ya. Nah, semangat yang pudar ya.
Saya ingat ya, salah satu nabi namanya Elia. Elia itu ketika dapat surat dari Isabel tuh, dia mengalami apa ya, terintimidasi seperti itu, semangatnya patah, ya. Dia pengen mati saja seperti itu. Tapi Tuhan datang kepada Elia, lalu suruh makan buah ara itu, semangatnya pulih kembali di situ. Tuhan datang untuk memberikan, ya, memulihkan semangat seseorang. Sehingga orang yang tadinya semangatnya pudar, sekarang boleh semangat di dalam Tuhan. Amin. Nah, saya harap malam hari ini ya, jangan semangatnya pudar, ya. Terus ya tadi sebelum acara pemuridan ya karena masih beberapa orang ada yang bilang, "Pak, kok cuma sedikit? Mana yang lain? Apakah semangatnya sudah mulai pudar?" Nah, saya bilang, "Oh enggak, mungkin lagi buka puasa kali." Semuanya ya. Nah, ya puji Tuhan ya toh. Nah, saya percaya setiap hari semangat Anda semakin menyala. Ya, saya melihat orang-orang yang belajar ya dalam kelas pemuridan ini, saya perhatikan rohnya terus menyala. Bukan hanya dia untuk diri sendiri. Ada yang bilang, Pak, gimana Pak? Boleh enggak saya undang yang lainnya Pak? Ya tahu enggak? Di nomor handphone saya itu masih ada beberapa orang yang belum tahu ada online discipleship seperti ini. Saya bilang, oh silahkan. Bilang gitu. Ya tahu enggak? Pelajaran pemuridan ini untuk umum. Ya tahu enggak ya? Baik yang di Facebook maupun yang ada di Zoom meeting malam hari ini, ya tahu, ajak teman-teman yang lainnya, ya. Nah, nanti kalau sudah lebih dari 100 ya, saya harus ganti ini, apa namanya, mesti daftar lagi ya, yang bisa muat 300. Ini kapasitas 100 orang. Nah, nanti kalau sampai lebih dari 100 ya, nah nanti itu tandanya kita mesti ya naikin lagi. Untuk yang kapasitas 300 ya. Enggak tahu nih, ini 300 atau 100 ya, itu nanti saya tanya sama Mister Yu ya, yang ngurusin. Nah, bisa masuk 300 atau enggak ya. Penuhin, enggak apa-apa. Ya enggak? Semangatnya terus berkobar ya. Jangan kendor ya. Biarlah rohmu tetap menyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi semangat yang pudar itu roh juga, roh yang jahat juga yang harus ditengking, harus dikeluarkan dari diri kita, ya. Nah, Hosea 5 ayat 4. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah, ya. Mereka sebab roh perjinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan, ya. Nah, Saudara, ketika zaman Hosea, ya, di mana bangsa Israel ini ya disindir oleh Allah. Kenapa? Mereka ada roh perjinahan. Mereka bukan berzina secara fisik, tapi berzina secara roh, ya, menduakan Tuhan. Lalu mulai berpaling kepada Allah-Allah yang lain. Makanya dia panggil Hosea untuk menggambarkan bahwa dosa daripada bangsa ini sudah begitu parah, ya. Maka Hosea ini dipanggil oleh Tuhan untuk menunjukkan dosa bangsa Israel ini. Dikatakan Hosea sini, ya. Kamu cari pelacur yang paling top, perempuan sundal paling top, ya. Terus kawinin dia. Saudara ya, kawinin dia. Lah saudara ya, ini kadang saya tuh mikir Allah itu aneh-aneh juga ya. Masa Nabi suruh kawin sama perempuan sundal? Enggak. Ini kalau Anda yang jadi Hosea ya, kira-kira Anda bergerak atau enggak itu? Ya, pergi kawinin perempuan sundal itu. Ya, dan itu bukan hanya sekali. Ternyata itu 2 kali terjadi, betul enggak? Nah, baru Hosea tahu artinya. Ya, inilah keberadaan daripada bangsa ini. Mereka telah berzina di hadapanku. Bukan perzinahan fisik, tapi perzinahan secara roh. Ya, nah, sebenarnya orang berzina itu karena di dalam dirinya ada roh berzina. Amin. Ada roh berzina. Mungkin itu roh perzinahan atau
roh orang mati dari kakek leluhurnya yang masuk ke dalam tubuhnya, ya, sehingga mengajak dia terus untuk berzina. Ada juga seperti itu. Dalam beberapa kali kasus pelayanan, ya enggak, orang berzina ya karena lingkungan bisa, ya, karena situasi bisa, ya, karena pikiran juga bisa, karena hati kecenderungannya juga bisa, ya, karena adanya pribadi ganda yang masuk ke dalam tubuh dia untuk melampiaskan perjinahan itu, dia pakai tubuh orang itu juga bisa, ya. Nah, sekarang kita nanti waktu melayani, ya, orang-orang yang jatuh bangun dalam perjinahan tersebut, ya, nanti kita didapat hikmat dari Roh Kudus. Itu roh perjinahan atau roh orang mati yang suka berzina, ya. Kalau roh orang mati suka berzina, Anda injilin saja roh orang matinya, ya. Warin dari orang itu, tobat di alam roh. Nah, kalau roh perzinahan, luarkan dalam nama Tuhan Yesus. Hapus, ya, semua roh-roh itu dari memori, dari hati, ya, di mana dia bercokol, cabut keluar semuanya, ya. Angkat pergi dari orang tersebut, ya. Nah, nanti praktek. Kalau enggak praktek enggak ngerti. Roh-roh perzinahan, ya. Nah, sekarang Galatia 4 ayat yang ke-9, ya. Roh apa lagi yang dikategorikan sebagai roh jahat? Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya, ya. Jadi ada roh-roh dunia. Ini yang membuat orang jadi duniawi. Ya, ini roh-roh dunia, ya. Nah, terus berikutnya Markus 9 ayat 25. Nah, ini jenis yang lain, Saudara. Ya, roh ini membawa dampak penyakit kepada seseorang. Ya, roh jahat masuk. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hei, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Jadi ada roh yang masuk ke dalam diri seseorang yang mempengaruhi, ya enggak, anggota tubuh orang ini sehingga dia bisa bisu atau tuli. Ya, bisu tuli. Jadi, hei, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Lah, saudara, ini sering saya lakukan kalau saya nggak mengerti sebenarnya penyebab persoalan orang itu apa. Ya, nah di situ saya percaya segala sesuatu itu akibat dampak daripada roh. Ya, saya cuma katakan, hei, semua roh yang membuat orang ini titik ini dalam nama Yesus, aku perintahkan dia keluar dalam nama Yesus. Itu kalau kita nggak menemukan sebenarnya jenis apa, ya loh. Pokoknya apa yang merusak, yang rusak dalam tubuh orang itu yang disebabkan oleh roh-rohnya yang menyebabkan itulah kita usir keluar saja, ya. Nah, memang ada saudara pengalaman-pengalaman begini. Ini sedikit lucu juga ya. Ada roh yang budek, saudara. Ada roh yang budek itu ada. Jadi ditengkeng-tengkeng dia nggak pernah dengar, kenapa? Karena dia budek, saudara. Jadi rohnya itu budek, itu enggak itu? Ada roh yang buta, ada roh yang lumpuh juga, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ternyata begini, saudara, ya. Roh-roh yang dikendalikan oleh si iblis ini, kalau mereka gagal melakukan misinya, biasanya mereka dihukum oleh bosnya, ya, dihajar oleh bosnya. Jadi keadaannya kadang-kadang ya banyak roh-roh yang menderita karena apa? Dihajar, karena misinya gagal. Ya, misinya gagal. Nah, dari situ roh-roh itu macam-macam, ya. Jadi sebenarnya banyak. Ya, kalau kita lihat menyembuhkan roh-roh itu bisa terjadi. Jadi karena banyak roh-roh yang sakit juga. Nah, roh-roh yang sakit ini nanti masuk ke dalam tubuh orang hidup, nanti dia akan mengakibatkan orang itu sakit seperti roh itu juga.
Ya. Nah, jangan-jangan ada orang tuli karena kemasukan roh tuli juga. Roh yang tuli juga. Lah, Anda bicara dengan roh yang tuli, Anda nggak bisa ngomong, karena apa? Dia nggak dengar Anda omongin. Nah, Anda mesti pakai pakai alat peraga. Apa itu? Makan makan makan. Anda tuh pinter gitu, ya, pakai pakai gerakan tangan gitu ya. Nah, di roh ada roh tuh ya, rohnya disembuhkan terlebih dahulu. Roh yang membuat dia bisu dan tuli. Nah, nanti kita bahas di dalam diskusinya. Saya nggak ngomong jauh-jauh di sini, ya. Nah, roh yang menyebabkan mereka bisu dan tuli. Nah, sekarang Lukas 13 ayat yang ke-11. Lukas 11, Lukas 13 ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah di 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak, ya. Nah, roh ini disebut spirit of infirmity, ya. Nah, ini adalah roh kelemahan tubuh namanya, ya. Yang membuat tubuh orang ini menjadi bungkuk lama-lama. Karena apa? Roh, penyebabnya roh ini. Membuat tubuhnya akhirnya bungkuk. Seperti ini ya. Nah, ini roh kelemahan tubuhnya. Jadi Anda bisa mendeteksi, ya, ada roh jahat jenis ini, yaitu kelemahan tubuh, ya, kelemahan tubuh. Nah, sekarang Kisah 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ya, nah, roh tenung, ya, tukang tenung, tukang kuamnya, ya, nah, taipak itu, mereka menggunakan jasa apa? Bisa mengetahui banyak hal, ya, tentang masa depan atau sesuatu seperti itu. Sebenarnya mereka menggunakan jasa roh-roh orang mati, ya. Roh-roh orang mati biasanya kebanyakan digunakan oleh para petenung, ya, atau tukang kuamnya atau taipak-taipak. Difusi mereka lebih banyak kepada leluhur-leluhur mereka, ya, leluhur-leluhur mereka. Enggak percaya, tanya saja mereka. Ya, beberapa orang yang sudah bertobat dari praktek mereka, mereka cerita kepada kami, oh, saya bisa menyimpulkan ternyata mereka itu selalu meminta bantuan kepada, ya, setan, tapi setan dia melepaskan roh-roh orang mati untuk menolong menjadi agent bagi mereka semuanya, ya. Nah, terakhir Saudara, tentang roh-roh jahat ini, ya, Galatia 5 ayat 20. Nah, ini disimpulkan Saudara, ya. Tahun 19, ya, ya, pasal 21 ya sampai 23 itu adalah buah rohnya, ya. Nah, 22, 23 maksud saya itu buah rohnya, ya. 20, 21 ini adalah buah dagingnya, ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya. Nah, sekarang perhatikan berikutnya, ya, itu roh-roh jahat yang masuk dalam hidup manusia. Tapi selain roh-roh jahat tersebut, Saudara, ya, ada namanya roh-roh binatang. Nah, ini menarik, ya. Pandangan umum tentang binatang berkata bahwa binatang hanya memiliki jiwa dan tubuh, tidak memiliki roh. Adalah pandangan yang keliru. Semua makhluk sebenarnya memiliki roh. Namun, ya, perhatikan, ya, semua makhluk memiliki roh karena makhluk-makhluk itu awalnya berasal dari roh. Ketika Allah menciptakan, jadilah perkataan itu roh. Ya, jadi materi, bahan materi makhluk-makhluk itu roh. Jadi makhluk itu sendiri punya roh, gitu loh, ya.
Nah, namun berbeda dalam tingkat kecerdasannya atau intelijensianya, saudara ya, dengan roh yang ditaruh di dalam diri manusia. Manusia itu beda. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, manusia itu dihembusi oleh Allah, sehingga manusia itu kemasukan roh yang paling tinggi, namanya roh Yahweh di dalam diri manusia itu. Yang disebut roh Tuhan, itu loh. Di dalam binatang nggak ada itu. Tapi binatang itu sendiri sebenarnya makhluk roh awalnya. Tapi berubah menjadi materi. Ya, nah dia punya unsur roh. Betul ya. Jadi boleh dikatakan binatang itu juga punya roh. Tapi intelijensianya lebih rendah dibanding roh yang ada di dalam diri manusia. Amin. Nah, bahwa di antara segala roh itu dapat dibedakan dalam dua golongan, ya, yakni roh yang hidup, yakni yang memiliki kontak dengan Allah, itu yang ada di dalam roh manusia. Dan roh yang mati, yang telah putus hubungan dengan Allah karena dosa. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu disebut daging. Gak beda dengan binatang. Sebenarnya begitu. Coba Anda lihat, ya. Ada orang membandingkan, ada orang jahat lebih jahat daripada binatang. Sekarang terjadi banyak mutilasi, ya. Ada bapak bunuh anaknya, ada anak bunuh bapaknya, demi warisan, demi harga diri dan sebagainya. Lalu orang mulai berkomentar, dong Ella, harimau itu yang jahat, yang kejam aja. Dia nggak akan bunuh anaknya seperti itu, betul nggak? Manusia derajatnya lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Rohnya turun seperti itu. Intelijensianya turun. Karena apa? Roh Allah sudah nggak ada di dalam diri orang itu. Kelakuannya, tabiatnya lebih jahat daripada binatang. Ya, binatang aja kayak begitu lebih baik daripada itu, pembandingkannya seperti itu bukan? Ya. Nah, sekarang lihat ya. Pengkhotbah ya. Pasal 3. Nah, ayat 19 sampai 21. Dulu saya nggak gitu ngerti dengan ayat ini. Tapi setelah memahami tentang dimensi roh, saya mulai menangkap. Ya, dulu saya nggak terlalu berani ngomong bahwa manusia dan binatang itu nggak ada bedanya ketika sudah jatuh dalam dosa. Tapi pengkhotbah ini menulis begini, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Berarti kan ya, ini bukan omongan saya, ini omongan Alkitab. Anda punya juga Alkitabnya. Anda juga pernah baca juga. Banyak pendeta juga khotbah juga tentang ini. Ya. Jadi kalau saya baca hari ini, lo nggak ya, Anda nggak boleh marah dengan saya. Ya, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Betul nggak? Nasibnya nggak beda. Dua-duanya nanti akan mati pula. Ya, kedua-duanya mempunyai nafas. Dan nafas ini dalam bahasa aslinya dipakai kata ruah. Ruah itu roh. Ya, kedua-duanya mempunyai roh, mempunyai nafas yang sama. Perhatikan, ya. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. 20, kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. 21, siapakah yang mengetahui apakah nafas, ya, ruah manusia naik ke atas dan nafas atau ruah binatang turun ke bawah bumi? Jadi manusia punya ruah, roh. Binatang juga punya roh. Pengkhotbah 3, 19, 21. Nah,
Juga ada binatang-binatang di alam roh, saudara, yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Dalam Wahyu 16 ayat 13 sampai 14. Yohanes berkata, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi ada roh-roh yang berbentuk binatang. Jadi ada binatang sendiri yang ada rohnya, ada binatang-binatang yang di alam roh. Jadi di alam roh ada roh yang bentuknya binatang-binatang. Ya. Nah, kalau kita melayani seseorang kadang-kadang dalam bahasa vision, nanti kita melihat ya, kalau Anda melihat ada katak di dalam dirinya, berarti katak itu roh najis. Ya, ada roh najis. Kenapa Anda sebut roh najis? Karena Anda melihat ada katak di dalam tubuh orang itu. Bukan dia rajin makan suike, bukan. Ya, rajin makan suike. Nyah roh katak, roh najis dalam nama Yesus. Bukan itu maksud saya. Ya. Nah, Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin. Jadi ada binatang juga yang warnanya aneh. Kuda hijau kuning. Ada kuda putih, ada kuda merah. Dalam kitab Wahyu, itu kuda-kuda di alam roh semuanya. Yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Nah, saudara, sekarang perhatikan. Ya, ternyata ya, bukan hanya binatang-binatang. Pikiranmu, imanmu, pikiran dan iman itu juga roh. Ya. Jadi kalau Anda punya pikiran, ya, waktu Anda memikir sesuatu, itu belum ada buktinya. Apa yang sedang Anda pikirkan itu sebenarnya dalam dimensi roh. Iman, apa yang Anda bayangkan, Anda belum mendapatkannya, itu adanya juga ada di dalam roh. Amin. Nah, Efesus 4 ayat 21 sampai 24 katakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharu di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, di sini ada salah terjemahan, ya, bukan roh dan pikiran, tapi and be renewed in the spirit of your mind. Ya, jadi ini adalah roh pikiran. Ya, pikiran itu roh. Jadi kalau Anda memikirkan sesuatu, Anda sedang membuat sesuatu, tapi bukan di alam materi, tapi di alam roh, ya, di alam roh. Nah, saudara, ya, lihat, imanmu juga seperti itu. Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, orang beriman itu kadang-kadang kamu itu kayak orang mimpi aja ya. Iman itu melihat apa yang tidak kelihatan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan janjikan, tapi masih ditaruh di alam roh. Tapi Anda sudah mulai berkata, aku punya, aku sudah mendapatkannya. Ya, bicara tentang dimensi iman, ya, saya ingat kesaksian daripada Paul Yonggi Cho, ya. Paul Yonggi Cho itu pernah menjadi tokoh idola sebagai
bapak iman, ya. Nah, dia punya terobosan yang luar biasa dan punya jemaat terbesar di dunia, ya. Nah, Paul Yonggi Cho ini kita lihat ya. Nah, suatu hari dia dalam pertumbuhan dengan imannya itu. Dia banyak bergumul dengan Tuhan. Dia lucu sekali ya. Karena dia punya rumah itu sempit ya. Gerejanya juga di situ, jemaatnya baru beberapa orang. Lalu kalau dia doa, karena itu hanya satu ruangan seperti itu, doanya dia di dalam mimbar. Di dalam mimbar gitu ya. Jadi mimbar itu depannya ada salib, belakangnya itu bolong, Saudara. Dia doanya ada di situ, ya loh. Dia nyembah, 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 nyembah begitu ya. Nah, pokoknya dia berdoa, 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 dan suatu hari Tuhan menyatakan bahwa Tuhan dia akan mendapatkan sesuatu. Awalnya dia mau dapat sepeda dan kursi, ya loh, dan sofa, seperti gitu loh, ya. Lalu dia cerita sama jemaatnya, ya, saya diberkati Tuhan, saya mendapatkan sepeda dan sofa, ya loh. Sepedanya warnanya ini, sofanya warnanya ini. Itu jelas sekali. Lalu ada anak muda yang usil gitu ya, dia tanya, Om, ya, mau lihat sepedanya boleh? Mau duduk di sofanya boleh?" Bilang gitu. Wah, itu itu kan baru di iman ya. Tapi Paul Yonggi bilang, "Yuk masuk ke rumah," ya. Masuk ke dalam rumahnya, sepeda belum ada, ya, sofanya juga belum ada juga. Lalu anak ini tanya, anak muda ini, "Mana Om sepedanya?" Sambil ngeledek gitu ya. "Mana Om sofanya?" Bilang gitu ya. Lalu ya, Paul Yonggi bilang gini, kamu punya kakak perempuan nggak?" "Oh iya, aku punya kakak perempuan." "Sudah nikah?" "Sudah." "Punya anak?" "Ya, punya anak." Nah, berarti kakakmu pernah hamil ya? Ya, sebelum ya, itu anaknya kakakmu itu lahir, dulu ada di mana? Ya ada di dalam perutnya kakak saya. Ketika anak itu ada di dalam perut kakakmu, you know, kamu lihat enggak anak itu? Ya enggak, tapi kamu percaya itu ada anaknya? Ya percaya. Bagaimana kamu bisa percaya kamu tidak melihat? Ya dokter bilang begini, ini begini, begini, kakak saya merasakan ini, merasakan itu. Lah alasannya gitu ya. Nah begitu juga saya. Ya, walaupun saya belum melihat, tapi saya percaya apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan akan kasih saya sepeda dan Tuhan juga akan kasih saya sofa seperti kriterianya tadi itu. Itu si anak muda keluar ketawa ngakak-ngakak sambil mengolok-olok. Yonggi Cho sudah gila katanya ya. Dia hamil sepeda dan sofa. Dia hamil sepeda dan sofa. Ya dia gosipin kemana-mana ya. Ah. Tapi apa yang terjadi ya? Apa yang dijanjikan Tuhan, Allah itu setia. Amin. Itu sepeda dan sofa persis tepat seperti apa yang dilihat oleh Yonggi Cho datang ke rumahnya. Amin. Ya. Enggak saat itu juga. Nah, itu Anda harus tahu, iman itu roh, betul enggak? Nah, ketika Anda melihat di alam roh, betul enggak? Sebagai iman, betul enggak ya? Anda yakin kapan saatnya menjadi kenyataan di alam materi ini. Amin. Nah, oleh sebab itu kalau cerita tentang iman-iman begini, resikonya kadang-kadang juga ada disebut orang gila seperti Paul Yonggi Cho juga ya. Nah, terakhir Saudara ya, apa roh itu lagi ya? Ternyata ya, sorry. Nah, urapan ya, urapan itu juga sebagai roh. Bedakan Saudara, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus. Ya, bedakan urapan Roh Kudus dan Roh Kudusnya sendiri. Seorang dapat dipenuhi oleh urapan Roh Kudus dan melakukan tanda-tanda mujizat dengan urapan itu. Tapi sesungguhnya orang itu belum tentu dia sedang dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Tapi dia punya urapannya. Ya. Nah, jadi itu tidak boleh Anda jadikan dasar. Dia kan bisa lakukan ini, pasti ada Roh Kudus di dalam dirinya, pasti dipimpin. Oh, belum tentu Saudara. Ya.
sekali urapan itu diberikan kepada seseorang, urapan itu menyertai orang itu dan urapan itu dapat dan orang itu dapat mempergunakan menurut kemauannya sendiri. Amin. Nah, kok bisa, Pak? Karena ada ayat mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya. Ya, setelah setiap diberikan, dia tidak akan ambil lagi dari diri Anda. Amin. Urapan Roh Kudus harus dipergunakan menurut pimpinan Roh Kudus juga. Itu harusnya ya. Kalau tidak, nanti pasti Anda tidak beda seperti dukun. Ya, nah dukun itu enggak dipimpin oleh roh, tapi dia bisa bikin kuasa-kuasa hebat. Ya, dia melakukan sesuatu atas dasar pesanan dari orang yang datang minta tolong kepada dia, bukan karena disuruh oleh Tuhan. Ya, tapi karena keinginan orang-orang yang membayar dia. Nah, itu bedanya. Nah, dan urapan itu ternyata bisa dibagi juga, ya, bahkan bisa dilipatkan juga. Anda lihat dalam 2 Raja-Raja, pasal 2 ayat 9 dan 15. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Sebelum aku terangkat daripadamu, jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, ya. Lalu sujudlah, ya, mereka kepadanya sampai ke tanah, ya, sampai ke tanah. Nah, berarti kan ini impartasi roh antara Elia kepada Elisa. Elisa mendapatkan 2 bagian roh dari Elia. Nah, Lukas 1:13. Tetapi malaikat-malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, ada disebut roh Elia, bukan berarti Elia inkarnasi, bukan. Ya, bukan Elia itu inkarnasi, bukan. Itu roh, ya enggak? Jadi ada kemiripan manifestnya. Sama, yaitu membuat sebuah restorasi, pemulihan. Itu yang dilakukan oleh Elia zaman dahulu. Nah, sekarang hinggap, ya, roh yang sama ini punya karakteristik yang mirip, hinggap kepada Yohanes Pembaptis, ya, hinggap. Nah, Bilangan 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan, berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Ya, jadi perhatikan Musa, ya, dengan 70 ini, 70 tua-tua ini dia mengalami karena roh itu hinggap, tapi enggak permanen. Cuman sementara saja mereka kepenuhan yang sama. Ya, awan yang nampak oleh Musa itu bukan awan uap air, tetapi awan urapan yang menjadi penghantar terjadinya perpindahan atau transfer roh antara Musa dan para penatua Israel itu. Lah, saudara, satu hari, ya, tim revival pernah bertanya kepada Tuhan, ya, apa sebenarnya wujud urapan itu?
ia diperlihatkan urapan itu turun seperti awan putih. Dan ketika sangat dekat, ia dapat melihat bentuk seperti burung merpati yang kecil-kecil dalam jumlah yang banyak di dalamnya. Ya, nah itu sering kami lihat juga ketika kami berdoa menyembah Tuhan. Satu kali kami dengan tim ya pergi ke Bangka, ke Sungai Liat. Waktu itu saya, Pak Andreas, Bu Durkas Daud, Pak Daud, berempat itu ya, pergi ke Sungai Liat itu untuk melakukan terobosan awal sebelum kita melawat mereka yang kedua dan ketiga ya. Nah, awal itu ya, awalnya kami pergi ke Lampung. Sebenarnya dari Prabu Mulih mengadakan KPP selama 13 hari, lalu kita mampir ke Lampung ya. Di Lampung diterima oleh Ibu Wim. Nah, Ibu Wim itu menanganin banyak orang stres, orang gila di Lampung ya. Nah, terus kami pagi pelayanan, sorenya diadakan KKR ya, KKR itu selama 2 hari, puji Tuhan yang hadir hampir 800 sampai 1.000 orang itu ya. Nah, terus ada orang Bangka datang namanya Pak Lamasi ya. Pak, boleh nggak ngomong-ngomong Pak Andreas, bagaimana kalau tim ini pergi ke Bangka? Kenapa? Kami dengar pendeta-pendeta di Bangka sedang berdoa supaya mereka mengalami lawatan seperti yang terjadi di Toronto Blessing. Ya, di Toronto itu. Wah, itu zaman-zaman Toronto Blessing dulu ya. Oke. Nah, gini Pak, semua nanti ongkos kamu yang bayarin. Ya puji Tuhan, jadi kita nggak mikir ongkosnya. Sudah ada yang ngongkosin semuanya dari hotel semua dan sebagainya ya. Nah, ternyata saudara ya, hari itu ya kami di apa berangkat ke Bangka itu. Cuman ya dulu kan kita naiknya Merpati itu ya, Merpati itu. Nah, Merpati itu biasanya kan tulus ya loh, dan nggak pernah ingkar janji gitu ya. Tapi Merpati yang satu ini beda, suka delay. Suka delay. Dan delaynya tuh nggak ukuran, sampai akhirnya ya, kami ini masih terlambat. Harusnya kami berangkat pagi, delaynya sampai berapa jam gitu, kami nyampe sana udah sore. Acara itu jam 4. Kami datang Jumat udah ngumpul semuanya, pasang tenda, spanduk di mana-mana. Wah, imannya luar biasa. Kami dari bandara sampai ke Sungai Liat itu banyak spanduk yang dipampang itu ya. Nama-nama kami ditulis semua di situ, tim revival begini-gini nih. Ya, hadirilah ya, mujizat Allah terjadi, buta melihat, lumpuh berjalan, mati bangkit. Pokoknya gila-gilaan dah pokoknya iklannya. Waduh, saya bilang ini, waduh ya, itu membuat kami tertantang. Ya, tapi ketika kami datang di sana ya, Pak Andreas khotbah pertama kali. Ya, selesai khotbah Pak Andreas itu, orang tuh di altar call. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, siapa yang mau didoain? Silakan maju ke depan. Padahal di situ banyak orang sakit, banyak orang bermasalah, saudara ya. Ditantang untuk maju ke depan. Gak ada satu ekor pun, satu orang pun, saudara, ya, itu yang maju. Saudara. Sampai Pak Andreas itu bingung. Lalu dia panggil pendetanya. Nama pendetanya Stefanus, ya, nama Chinese-nya Apin, ya. Nah, ya, bukan Lause Apin, bukan. Apin, ya, nah, Apin ya, panggil, coba pakai bahasa Bangka, undang altar call. Jadi pendetanya juga undang, ya pakai bahasa Bangka juga, ya. Nah, nggak tahu, gitu ya. Nah, itu juga nggak ada yang maju. Sampai akhirnya acara selesai, nggak ada altar call sama sekali. Malam itu nggak ada lawatan Allah, nggak ada sesuatu yang terjadi. Ya, kita bingung. Ya loh, ada apa ya? Lalu kita tidur, ya. Besok Pak Andres bilang ini, besok bangun pagi ya, kita mau doa. Ya, nah, kita mau tanya Tuhan. Nah, oke. Nah, akhirnya kita tidur, besok bangun pagi-pagi, kita ke gereja itu, ya. Nah, terus doa di situ. Waktu doa nyembah saya nyanyi, nyembah gitu. Nah, Pak Andes biasa itu, mulai tumpang tangan, itu satu tumpangi, Bu Daud ditumpangi, Pak Daud tumpangi itu ya. Nah, terus Pak Andes itu saya dengar ditanya, Berkas, kamu lihat apa? Tadi saya lihat ada awan kecil. Tapi menuju ke sini, Pak. Semakin dekat, ya, semakin dekat. Nampak seperti burung, Pak.
bilang gitu ya. Nah, terus Pak Andreas tanya, "Berapa burungnya?" "1." "Lah kok cuma 1?" Burungnya kok cuma 1. Terus Pak Daud nyeletuk gitu. "Pak Andreas maunya berapa?" Gitu. Nah, untuk lawatan Bangka ini kita butuh Roh Kudus yang besar melawat mereka semuanya. Ah, kita multiplikasi saja yuk, bilang gitu ya. Oke, kita nyembah, 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 nyembah lagi. Bu Daud teriak, ya. Dia bilang, Pak, itu burung tadi pergi, balik lagi bawa temennya. Balik lagi bawa temennya. Nah, terus sekarang banyak sekali segala macam. Nah, mendengar informasi seperti itu kita lega. Puji Tuhan. Ya, bila roh Allah ada, sesuatu pasti terjadi. Itu iman kita ya. Betul. Malam itu giliran Ibu Daud yang khotbah. Ibu Dorcas Daud yang khotbah ya. Nah, saya pimpin pujian, Ibu Dorcas Daud yang khotbah. Nah, terus Dorcas Daud melihat ada satu ibu ya, enggak, ada satu nona ya, ada satu nona dinubuatin oleh Bu Dorcas Daud ini tepat seperti itu. Tumpangi tangan roboh, tas ya, roboh terus manifest. Tahu ada perempuan yang setengah bayak gitu, dia maju ke depan, dia kayak gugup begitu ya. Lalu kita dekatin, "Ada apa Bu? Ini anak saya, harus saya bawa pulang." "Kenapa?" "Tadi kita datang ke sini aja ngumpet-ngumpet. Kalau sampai ketahuan papanya kita dibunuh." Gitu. "Loh, emang kenapa? Papanya apa?" "Papanya itu taipak, dukun." Saudara, ya loh. "Jadi kita harus cepat-cepat pulang Pak." Ya, ya udah kalau ibu bisa bawa pulang silahkan bawa pulang. Karena Roh Kudus sedang menawan dia. Ya, coba kita bantu nih saudara ya. Kita sadarkan, buka kesadarannya. Dia sadar kembali. Baru digotong ya, mau dibawa pulang gitu sampai di pintu, jatuh lagi. Jatuh lagi gitu loh. Lah, oh manifest-manifest lagi gitu. Kita buka kesadarannya lagi. Udah deket pintu mobilnya gitu ya. Hah? Itu jatuh lagi saudara. Manifest lebih lebih agresif lagi. Lah ibunya bilang, "Bu, ya kayak begini gimana? Ayo masuk lagi." Lah lihat ibunya panik seperti itu, Ibu Daud itu dari atas turun. Gitu. Ini ibunya mamanya itu ditumpangi tangan sekalian. Roboh juga, akhirnya 2 yang manifest. Nah, ada contoh. Lalu Bu Daud itu bilang gini, "Saudara-saudara, siapa yang mau ngalami seperti ini?" Ada contohnya kan? "Ayo, yang pengen ngalami lawatan Roh Kudus silakan maju ke depan." Ternyata mereka semuanya maju ke depan, Saudara. Ya. Lalu kita bilang, yang perempuan sebelah kiri, yang laki sebelah kanan. Nggak boleh gitu ya. Nah, sekarang mulai ya. Karena ini banyak, sekarang kita akan lakukan impartasi urapan secara massal. Ayo semua gandengan tangan. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Dalam hitungan yang ketiga, terima urapan itu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, itu seperti lautan tuh ya. Wah, melanda mereka. Ya, itu saking urapan kencing seperti itu, pendetanya saudara ya, itu mic sedang saya pegang, betul nggak ya? Bu Daud mau Pak Andreas turun, tumpang-tumpang tangan, saya masih di panggung. Ya saya biasa tukang teriak-teriaknya. Ayo terus ya. Itu tugas saya. Nanti kalau udah ayo udah. Itu tugas saya. Ayo terus ya. Nah, nah, nah itu pendeta datang tuh. Dia minta mic saya. Dia tuh entah mau ngomong apa. Waktu dia ngomong begini tuh, tangannya kaku sudah. Ya si pendeta itu. Nah, karena dia diam, saya ambil lagi mic-nya. Tapi dia terus begini sudah. Ya, lalu nggak tahu Pak Andreas itu nengok, gitu. Terus dia saya ingin Pak Andreas naik ke kenapa? Ini kaku. Lalu Pak Andreas bilang, ini kena urapan kilat namanya. Oh, urapan kilat ya? Iya. Gitu. Nah itu nggak tahu sampai berapa menit gitu ya. Lalu ditepuk oleh Pak Andreas ya, pundaknya begitu.
rontok. Lalu disadar, lalu turun lagi membantu Pak Andreas ke bawah gitu ya, untuk nampung-nampung orang-orang yang jatuh-jatuh itu. Waduh, kami kurang panitia masalahnya ya. Jadi butuh tenaga banyak saat itu. Ya, dimulai dari urapan seperti burung, seperti awan tadi itu. Ya. Nah, itu lawatan-lawatan Allah seperti itu. Ya, kalau orang mungkin hari ini ya, kita tidak lagi bicara tentang anointing urapan. Bukan berarti kami tak pernah ngalami namanya urapan. Kami pernah ada di masa kejayaan urapan seperti itu. Ya, tapi karena koreksi daripada Roh Kudus, makanya kita sekarang, Roh Kudus bilang, jangan obral urapan. Urapi mereka yang siap untuk melayani Tuhan. Yang enggak siap melayani Tuhan, jangan diurapi. Karena itu urapan kudus, khusus untuk para imam yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan dan rela untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, hakikat roh malam hari ini sudah kita selesaikan. Ya, saya kalau mau cerita panjang, gitu enggak ya? Nah, nanti kalau pengen tahu ceritanya, nah Bapak Saudara bisa ikutin di sesi-sesi berikutnya atau di dalam forum diskusi. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Amin. Oke, ya.